Ya adik-adik, kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan IHMPT meskipun di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, seperti biasa di sini sudah ada Kak Silva dan Kak Maya. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, mari bersama-sama kita bernyanyi Mars Pelkat Teruna. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa. Kakak akan memimpin kita dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi ini kami masih boleh merasakan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, pada pagi ini juga kami anak-anak-Mu akan melaksanakan IHMPT, meskipun sampai saat ini ya Tuhan kami masih melaksanakannya di rumah masing-masing, tapi kiranya tidak mengurangi semangat kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkenanlah hadir dalam ibadah kami ini, dan sertailah ibadah ini dari awal hingga berakhirnya, biarlah dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk kakak layan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pagi ini, dan juga adik-adik layan. Curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur yang semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur, dan pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kita baca secara responsorial. Kakak akan membaca pada ayat yang keluar dan adik-adik akan membacanya pada ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 yang menyatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu. Sekiranya hidupku tentu, maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Demikian pembacaan Mazmur. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24, Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
adik-adik, selamat pagi dan kakak ucapkan sekali lagi selamat beribadah kepada Tuhan dan selamat bertemu kembali di dalam IHMPT secara online. Ya adik-adik, kakak berharap tentunya adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan semangat walaupun kita masih belum bisa bertemu secara tatap muka, tetapi kakak percaya adik-adik semua tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Ya adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Jadi kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ya adik-adik, sebelum kita akan membacakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kakak akan pimpin kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada ibadah kami saat ini, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyempurnakan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Untuk perikop Alkitab hari ini adalah Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka membela diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Untuk judul pelajaran kita hari ini adalah apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Ya adik-adik, di dalam Kisah Rasul pasal 19 ini menceritakan tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat di kota Efesus. Jadi adik-adik, pelayanan di tengah jemaat Efesus ini merupakan bagian dari perjalanan misi pelayanan Rasul Paulus yang ketiga. Dan pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus ini bukan hal yang mudah adik-adik. Jadi selama Paulus melakukan pelayanan dan menjalani di kota Efesus ini, dia banyak sekali menemukan berbagai tantangan, berbagai rintangan di tengah-tengah jemaat di kota Efesus. Karena apa adik-adik? Sejatinya kota Efesus ini dikenal sebagai kota yang
termasuk kota perdagangan atau pusat ekonomi di Asia Kecil. Nah, jadi adik-adik jelas dikatakan di sini bahwa Efesus ini merupakan kota di mana orang-orang banyak berkumpul di sana dari berbagai suku dan budayanya. Dan adik-adik, ini menjadi tantangan tersendiri dan tantangan terbesar oleh Rasul Paulus untuk memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran Kristus di sana. Nah, adik-adik, ketika Rasul Paulus ini menjalani pelayanannya di sana, suatu ketika Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang atau jemaat di kota Efesus. Dan waktu itu Paulus menanyakan kepada orang-orang atau jemaat di Efesus. Dia bertanya kepada orang tersebut, "Sudahkah kamu menerima kuasa Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Nah, adik-adik, menariknya di sini apa yang mereka katakan? Mereka katakan belum. Kenapa mereka belum? Karena mereka belum pernah mendengar bahwa ada kuasa Roh Kudus. Lalu Rasul Paulus menanyakan kembali kepada mereka, "Dengan baptisan apakah kamu dibaptis selama ini?" Dan mereka pun menjelaskan berbagai macam pendapat adik-adik yang menyatakan bahwa ternyata selama ini adik-adik mereka salah pemahaman tentang yang namanya baptisan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga sudah mengetahui baptisan itu adalah sebuah tanda pertobatan. Tanda pertobatan di mana kita sebagai umat percaya, kita memberikan diri kita, memberikan raga dan hati kita kepada Tuhan agar Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Berarti adik-adik, kakak dan adik-adik sekalian termasuk orang-orang yang sudah memberi diri, yang selalu percaya kepada Tuhan dan mempercayakan apapun di dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, selama pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus ini, Rasul Paulus ini menjalankan dua misi. Yang pertama yaitu Rasul Paulus ingin meluruskan pemahaman tentang baptisan di dalam nama Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Karena adik-adik pada saat itu jemaat di Efesus mereka hanya tahu dibaptis, mereka tidak tahu ketika mereka dibaptis, ketika itu juga Roh Kudus ada di dalam diri dan hati mereka. Nah, jadi adik-adik, Paulus di sini ingin meluruskan pemahaman itu. Dan yang kedua, misi yang kedua yaitu Rasul Paulus tentunya ingin mengajar, ingin membawa jemaat-jemaat di Efesus ini ke jalan yang benar, atau ingin mengajarkan kepada mereka bahwa di dalam sepanjang kehidupan ini mereka harus benar-benar menyerahkan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nah, adik-adik, dari perjalanan Rasul Paulus di kota Efesus ini ada 3 hal yang ingin kakak jelaskan kepada adik-adik sekalian pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu beritakan. Seperti Rasul Paulus, adik-adik, Rasul Paulus yang bersedia, yang selalu sungguh-sungguh dalam memberitakan kebenaran Injil Kristus di kota Efesus. Seperti itulah juga kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik layan dan kakak layan, kita diminta agar kita dapat memberitakan kebenaran Injil Kristus dimanapun kita berada. Yang dimaksud di sini adalah adik-adik bisa memberitakan Injil Kristus itu lewat sikap, tutur kata, dan perilaku adik-adik di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Salah satu contoh di sekolah. Di sekolah ada teman-teman adik-adik yang mungkin ingin membolos, atau mungkin adik-adik pernah melihat ada teman-teman adik-adik yang ingin melakukan pencurian kecil-kecilan. Nah, adik-adik, di sini adalah tugas dan tanggung jawab adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemberita Injil Kristus atau pemberita kebenaran Kristus. Nah, adik-adik bisa menegur mereka, menasihati mereka bahwa hal ini tidak baik, hal ini tidak berkenan di hati Tuhan. Maka
berhenti sampai di situ, minta ampun kepada Tuhan dan jangan ulangi hal itu lagi. Nah, adik-adik dengan cara adik-adik seperti itu, adik-adik sudah bisa membantu untuk memberitakan Injil kebenaran Kristus tadi. Otomatis teman-teman adik-adik tadi melihat bahwa adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan yang mencerminkan sikap Kristus di dalam kehidupan adik-adik. Nah, yang kedua, yang pertama tadi beritakan, yang kedua tetaplah setia. Ya, adik-adik, sama seperti perjalanan Rasul Paulus yang kita tahu dia menemukan berbagai rintangan, berbagai tantangan di dalam pelayanannya di jemaat di Efesus. Tapi adik-adik, Rasul Paulus di sini dikatakan tidak pernah mengeluh sedikit pun, bahkan dia tetap setia, tetap teguh imannya kepada Tuhan. Walaupun adik-adik di dalam sepanjang pelayanannya ada saja oknum-oknum yang tidak suka dengan dia menyampaikan kebenaran Injil Kristus tadi, tetapi adik-adik yang menariknya di sini, Rasul Paulus tetap setia, dia tetap tidak tergoyahkan, dia tetap sungguh-sungguh, walaupun banyak penolakan, walaupun banyak rintangan, dia tetap setia untuk memberitakan Injil Kristus itu tadi. Nah, demikian yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita adik-adik, kepada adik-adik semua, kepada kakak juga sebagai kakak layan, agar kita tetap setia. Dengan cara apa sih kak tetap setia? Dengan cara mengikuti IHMPT di hari Minggu. Walaupun saat ini kita masih melaksanakannya di rumah kita masing-masing, tetapi adik-adik kita tetap harus setia untuk mengikutinya. Karena sama aja ketika kita bertemu secara langsung maupun secara online. Untuk menumbuhkan rasa semangat juga adik-adik juga bisa mengajak teman adik-adik, tapi tetap ingat protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Misalnya besok nih hari Minggu, ajaklah 2 atau 3 teman, ayo kita mengikuti ibadah hari Minggu Teruna bersama-sama gitu ya kan, supaya adik-adik juga termotivasi, tetap semangat dalam mengikuti HMPT. Itu artinya adik-adik sudah memberitakan Injil Kristus lewat kesetiaan adik-adik dalam menjalankan IHMPT tadi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak boleh takut. Nah, adik-adik, kenapa kakak bilang tidak boleh takut? Karena adik-adik, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu ada untuk anak-anaknya yang selalu berharap kepada Dia. Demikian juga Rasul Paulus tadi adik-adik. Dia walaupun dia mengalami berbagai rintangan dan walaupun dia juga harus diizinkan untuk mengalami berbagai penolakan dari orang-orang, banyak orang-orang yang tidak suka dengan dia, tetapi adik-adik, Rasul Paulus dia tidak pernah takut. Kenapa dia tidak pernah takut? Karena Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk dia. Tuhan Yesus selalu menyertai dia dimanapun dia berada. Ketika dia melakukan kebenaran, ketika dia berjalan di jalan Tuhan, dia tetap percaya dan dia tetap yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai di dalam pelayanannya. Ya adik-adik, demikian renungan firman Tuhan yang boleh kakak bagikan pada kita pada pagi hari ini. Kakak tetap berharap agar adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat, ikuti terus protokol kesehatan, jaga jarak, dan adik-adik tentunya kita juga harus melakukan perilaku hidup bersih sehat. Dan kakak percaya adik-adik kita nanti akan bertemu kembali di dalam IHMPT secara langsung. Tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan, adik-adik semua, agar selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Juga
Ya Bapa, kami kembali datang ke hadapan-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami diajarkan kembali untuk kami tetap setia di dalam setiap tantangan yang boleh kami hadapi di dalam kehidupan ini. Dan ajarkan kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami menjadi anak teruna-teruni yang bersedia untuk tetap setia dan berpegang teguh pada Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang selalu mengikuti IHMPT, sertai dan berkati mereka dalam kehidupan mereka, baik di dalam keluarga, pergaulan, dalam kehidupan mereka, di masyarakat dan dimanapun mereka berada. Kiranya kekuatan, kesehatan, kepintaran, hikmat dan kebijaksanaan selalu Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berdoa juga untuk orang tua adik-adik yang selalu membimbing dan mendidik adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu anugerahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mampukan dan kuatkan kami. Kami juga berdoa untuk sepanjang seminggu ke depan yang akan kami jalani dan lewati. Kiranya penyertaan Tuhan selalu melindungi kami dalam setiap tugas tanggung jawab yang kami lakukan. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kiranya kita dapat bertemu kembali di ibadah Pelkat Terunang selanjutnya. Adik-adik, tetaplah semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.